data itu juga sudah disinergikan dengan Resources, sehingga DKI menggunakan data dasarnya, utamanya adalah data DTKS. Bisa di SIL 1, 2, 3, 4, tentunya melihat kemampuan keuangan kita. Pengertian program KJMU muncul dari berbagai keluhan warga di akun X @timpinguinas pada Selasa 5 Maret 2024. Akun tersebut membagikan keluhan pengguna X yang mengaku tak lagi mendapat KJMU. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Sheila, mahasiswa tingkat akhir dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Saya merupakan pengguna beasiswa KJMU dari awal dan juga KJP dari kelas 3 SD. Jadi saya merasakan perbedaan regulasi dari zaman Pak Jokowi, Pak Ahok sampai Pak Anies. Dari pengalaman ibu-ibu yang telah tadi sudah dipaparkan untuk desil, bahkan saya tidak tahu desil saya sendiri karena saat saya mendaftarkan ulang KJMU di website terbaru yang diberikan oleh PM404 bahwa nik saya telah terpakai. Nah, padahal saya dari hari Jumat belum pernah mendaftarkan ulang nik saya. Saya coba daftarkan Jumat, Senin, Selasa, dan juga hari ini nik saya telah terpakai. Saya coba login pakai pendaftaran awal, terbacanya nik saya tidak terbaca. Saya coba reset password, PM404 mengasih email, tapi sampai dengan hari ini juga belum dikirim. Jadi bahkan saya untuk di pintu masuk aja dicegah gitu. Padahal biasanya yang saya pahami pasti setiap ganti gubernur pasti kebijakan KJP, KJP plus, KJMU itu selalu berbeda. Saya tahu itu karena saya sendiri yang mendaftarkan dari kecil dari kelas 3 SD. Nah, ini adalah pendaftaran yang menurut saya terparah dan merepotkan. Itu sampai dari Jumat itu nangis karena ini skripsinya udah bab 4 dan harus daftar sidang, harus daftar banyak juga biaya-biaya. Benar kata Bang Wibi bahwa generasi service itu menurut saya adalah generasi yang yang terlupakan gitu. Dan saya juga sembari kerja dan menurut saya beban untuk skripsi saya ini sudah saya sematkan di KJMU. Saya sudah taruh harapan dan sampai dengan detik ini saya bahkan tidak dapat di pintu gerbangnya. Saya juga udah ke PM404 meluangkan waktu kuliah, kerja, siang-siang ke PM404 naik Transjakarta jalan kaki, sama kejadiannya dioper-oper. Dan sampai sekarang saya dari pihak kampus juga tidak mau tahu, hingga akhirnya saya kemarin karena sudah telat pendaftarannya harus mundur untuk wisudanya karena harus ada beberapa pembiayaan yang sampai dengan sekarang itu
KJM ini gitu. Jadi saya tahu pasti ini akan terjadi sih, setiap ganti gubernur pasti terjadi ganti regulasinya, lebih sulit lagi KJMU-nya gitu. Tapi menurut saya ini parah banget dan saya cukup sakit hati dengan kebijakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Nada dari Narang Muda Jakarta. Kebetulan permasalahan KJMU ini tidak hanya di tahun ini, bahkan di tahun kemarin kita ada pemangkasan sebesar 3.000 orang juga. Nah, untuk permasalahan tahun yang kemarin itu mungkin tidak sama dengan tahun yang ini. Kalau yang di tahun kemarin itu permasalahan DTKS. Seseorang yang tinggal di gang kecil, dia itu dianggapnya memiliki mobil Bapak dan Ibu di DTKS-nya. Itu kondisi di tahun yang lalu. Dan bahkan yang di tahun lalu, seseorang yang memiliki rumah, kondisinya di lapangan dan banyak istilahnya tetangganya yang numpang parkir, itu menurut pendamping atau pendamping sosial itu tidak layak karena derajat kepemilikan mobil. Padahal itu mobil orang, bukan mobil orang yang bersangkutan. Nah, untuk yang permasalahan tahun lalu itu alhamdulillahnya kita bisa memfasilitasi untuk audiensi dengan pihak dinas sosial dan hasilnya kita bisa untuk melakukan pesanggahan data DTKS. Namun ketika di tahun 2023 itu di akhir tahun itu kita ada diskusi dengan pihak dinas terkait dan mohon izin Bapak dan Ibu Dewan, dari hasil diskusi itu kita menemukan bahwa penerima KJMU akan dihapus. Makanya hal kayak gitu harus kita, menurut saya harus kita kawal karena KJMU itu sangat berguna banget buat para mahasiswa dan mahasiswi di DKI Jakarta, terutama mereka yang di luar daerah. Karena untuk dana yang di luar daerah tuh untuk 9 juta maaf itu kata teman-teman tuh kurang, sangat kurang. Karena mereka butuh biaya kos, biaya makan, dan biaya kampus lainnya yang tidak murah. Dan kemarin kita juga sudah diskusi dengan pihak dinas Pematoke, kita diskusi juga dengan dinas pendidikan sama Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu kita aja dari Narang Muda tuh digantung. Bahkan ketika kemarin kita diskusi dengan pihak dinas, dari hasilnya itu mereka bilang kalau misalkan mereka nggak bisa bantu. Lalu kalau misalkan pihak dinas saja nggak bisa bantu kita minta tolong ke siapa lagi? Dan kebetulan kemarin hasil dari diskusinya malah pihak dinas bilang kalau misalkan data penerima yang masuk atau data yang pendaftar dengan data yang keluar atau mahasiswa yang lulus itu tidak sinkron. Mungkin kita dari Narang Muda juga mohon izin untuk kepada Bapak dan Ibu apabila memiliki anak yang sudah di akhir semester mungkin bisa diminta tolong juga untuk segera lulus. Karena hal tersebut juga kata dinas mempengaruhi karena banyak temuan dari teman-teman kita juga ada kalau misalkan mereka segera sengaja untuk memperpanjang semester. Karena kebetulan Bapak dan Ibu untuk KJMU itu sendiri bisa sampai dengan 10 semester. Nah, hal tersebut kadang juga ada beberapa oknum yang memang dengan sengaja untuk memperpanjang. Mungkin cukup begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menghadiri, nama saya Muhammad Dafa. Kebetulan saya dari kampus UPI, Universitas Pendidikan di Indonesia. Di mana memang dengan latar belakang dan background saya sebagai kampus pendidikan turut prihatin terkait isu yang memang hari ini sedang ramai. Khususnya di X juga banyak kawan-kawan kita yang keluh kesah terkait KJMU ini. Dan mungkin yang perlu diketahui Bapak Ibu dan mungkin Bapak Dewan bahwasanya angka partisipasi sekolah di DKI Jakarta itu dari SD ke SMP memang masih stabil. Tapi faktanya di pas SMA itu turun. Dan gimana ketika memang KJMU ini banyak yang dicabut, sudah sangat jelas bahwasanya yang kuliah pasti lebih menurun lagi. Dan ini sangat kita rasa
kebijakan yang dibuat oleh PJ ini sangat banyak merugikan kita. Semenjak dia menjabat, saya sedikitnya melis ada 12 dosa dia itu terkait kebijakannya dia. Mulai dari BLT yang 600.000 lansia itu menjadi 300.000, bahkan ada pencabutan sepihak, ada lagi yang anggaran dinas 3 miliar, dan itu dipertanyakan. Dan ketika ditanya sama wartawan pun dia bilang, tanya aja sama sekwan saya, karena dia deal-dealan, kan aneh kayak gitu. Jadi ini saya ingin mengajak semua kepada Bapak Ibu, kita jangan pernah lelah untuk berjuang, apalagi untuk pendidikan. Karena kita berbicara 2045 di mana Indonesia emas, kita sangat bullshit kawan-kawan, Bapak Ibu, bahwasanya Indonesia bakal emas, tetapi pendidikan kita tidak dipenuhi dengan baik. Kita sangat tidak yakin bahwa Indonesia itu emas 2045 jika memang pendidikan ini masih minim di Indonesia. Dan saya mengajak semua kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Dewan dan Ibu Dewan untuk bisa terus memperhatikan dunia pendidikan. Karena dengan pendidikanlah kita mampu menjawab tantangan dunia. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga kepada orang-orang misalnya yang bergaji UMR. Kita adalah kelompok menengah. Dia bilang begini tidak. Tapi bila mana nanti misalnya contoh ada yang sakit, ada sekolah, biaya pendidikan, itu bisa membuat dia menjadi kesulitan untuk biaya hidup. Ini yang menjadi kenapa saya kemarin tuh ketika Pak Anies dalam visi misi seperti itu, saya benar-benar ngerasa karena hidup saya pun punya background story ya seperti itu, bukan orang-orang yang kaya betul, tapi orang yang biasa-biasa saja. Dibilang miskin ya masih ada, bisa makan. Tapi dibilang berlebihan tidak juga. Tapi orang-orang yang menengah ini yang tidak pernah tersentuh oleh pemerintah, dibiarkan jalan sendiri. Nah, yang menjadi lebih miris lagi, ketika Bapak Anies Rashid Baswedan berpikir tentang kelompok menengah, tapi nyata-nyata di depan mata kita, pemerintahan hari ini untuk kelompok yang memang sulit dan memang membutuhkan saja malah dikurangi, dihapus. Ini kan semacam memutus harapan. Kalau bagi saya, hidup ini pastilah sulit. Tetapi yang membuat itu jadi sulit adalah harapan. Ketika ada satu harapan, kita punya satu tujuan yang kita mencapai, walaupun kita belum tentu bisa mencapai tujuan itu. Itu filosofi hidup saya. Jadi dalam kasus Nova dan kawan-kawan, kalau kami dari fraksi Nasdem, karena kami mendengar sekali bahwa permasalahan ini menjadi permasalahan yang paling vital, kita sangat-sangat siap dan ready untuk berbuat apa saja yang bisa kita lakukan sebagai lembaga politik untuk bisa menekan pemerintah agar bisa memberikan haknya kembali. Ini mengembalikan hak, bukan menciptakan yang baru, tapi mengembalikan hak yang memang sudah harusnya diberikan malah dihilangkan. Itu mungkin sedikit dari saya. Dan saya ingin berterima kasih kepada sahabat saya Kakak Pak Urba yang baru saja datang dari Jawa Tengah, bela-belain untuk bisa ikut mendengar teman-teman di sini, karena besok beliau ketika menjadi anggota DPR, beliau akan ada di Komisi 10, yaitu Komisi Pendidikan. Jadi mungkin beliau tidak bisa banyak memberikan masukan, tapi ini kan masalah di Jakarta, tapi beliau mempunyai sangat simpati dan empati pada teman-teman semua. Dan bila mana nanti belum menjadi anggota DPR, pasti nanti kita akan minta beliau untuk bantu kita di Jakarta, misalnya contoh PIP dan lain-lain untuk bisa dibantu masyarakat Jakarta. Ya, yang pertama dalam pikiran saya ketika pemerintah Indonesia dalam hal konteks pertama tadi masalah website. Jadi sistemnya belum siap. Terus juga mengkategorize tentang dosen itu juga tidak jelas, tidak transparan. Jadi gini, dalam konteks variabel-variabel kerjanya ketika pemerintah gagal mempersiapkan itu semua, harusnya dia kembalikan modul. Dia kembalikan dulu semua. Dia kembalikan dulu haknya semua sampai memang pemerintah benar-benar siap. Jadi di sini kan akhirnya tidak ada korban, ya kan? Saya paham konteks ini yang mau dilakukan pemerintah adalah ketika sempat kemarin di DPR DKI Jakarta, ketua DPR DKI Jakarta yang hari ini terpilih kembali, ya kan? Sempat dalam rapat itu dia sampaikan tolong hapus orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan beasiswa.
orang yang tidak berhak. Karena sempat ada permasalahan, ada orang-orang yang tidak berhak itu mendapatkan beasiswa. Ini konteks permasalahan itu. Ini sempat tuh ramai di DPRD seperti itu. Ketika itu ada reaksi dari pemerintah untuk membuat kategori orang yang benar-benar berhak itu seperti itu. Tetapi kebijakan itu menurut saya prematur. Harusnya kebijakan itu harus lewat tahapan sosialisasi sampai dengan masyarakatnya itu benar-benar paham. Hari ini bahasa desa ini mungkin kita tidak paham. Kita tidak tahu, mungkin orang tua murid yang penerima beasiswa KJMU dan lain-lain tidak tahu apa itu desa. Banyak orang tua yang nggak paham. Apalagi suruh sekarang menggunakan website. Ya website-nya maintenance. Bayangkan website-nya aja udah kayak Sirekap KPU. Jadi itu dipaksa kita dan ini yang saya pelajari dari seorang Anies Baswedan. Itu Anies ini kebijakannya luar biasa. Tentang beasiswa ini dia lebih berpikir yang saya pahami. Lebih baik ada orang yang tidak berhak ini dapat dibandingkan orang yang benar berhak itu bisa tidak dapat. Paham maksud saya? Ketika ada satu orang-orang yang benar-benar berhak kehilangan bantuan dari pemerintah, efeknya itu bakal kehidupan dia. Nah, tapi dalam konteks bila mana pemerintah itu nggak siap ya, makanya itu tugas dari pemerintah itu mempersiapkan segala macam itu sampai itu benar-benar ini barulah dia jalan. Oh, ini orang yang berhak seperti ini. Nah, ini kan ada nova-nova yang lain tersebar. Ini kan akhirnya banyak. Akhirnya pertama public trust terhadap pemerintah ini jatuh, hancur ini. Baik dari eksekutif maupun anggota DPR juga kan, partai politik juga kan. Masyarakat melihat ini orang kemarin di pemilu coblos sana coblos ini segala macam ya kan. Buat apa lu jadi anggota perwakilan wakil rakyat kalau hari ini di depan mata kita semua ada orang-orang yang terzolimi seperti ini diam saja kan seperti itu ya. Betul seperti itu. Itulah mungkin tambahan kakak saya ini ya. Mungkin bisa ada pengayaan dari teman-teman yang lain. Assalamualaikum, selamat malam. Saya mewakili anak saya dari Unsika Kerawang. Kebetulan baru semester 4 baru 1 kali dapat kemarin. Saya juga kaget sama dengan ibu yang lain. Terkejut karena saya ibu tunggal dari tahun 2013, anak saya 3. Semuanya masih produktif. Yang pertama masih semester terakhir, yang kedua itu semester 4, yang ketiga masih KJP. Ibu tadi bilang dia kocak-kacir ketika mendengar. Saya pun sama. Karena saya ibu pekerja, gaji saya UMP di kantor notaris. Jadi 4 juta dengan rumah kontrak, anak 3, biaya segala macam itu nggak cukup. Jadi ketika saya tahu, saya langsung datang ke RT. Saya tanyakan sama RT, kenapa saya desilnya jadi 5? RT memang tidak tahu. Yang saya harus telusuri adalah desil itu atas desil itu didapat dari data yang dicari oleh Dawis. Dan itu aparat RT yang ditugaskan oleh kelurahan. Tapi Dawis pun ternyata ada yang tidak dapat, desilnya 6. Jadi dia cara ngeceknya gini, sekali-sekali, ibu motornya berapa, ibu punya sepeda berapa, ibu listriknya berapa. Saya orang kontrak, rumah saya kan itu rumah saya, tapi listrik bukan berdasarkan keinginan saya. Kalau 1.500, oke itu saya kunjungi RT dan RW, saya ke kelurahan. Saya tanya Pak Lurah langsung pagi-pagi jam 7. Pak Lurah jawabannya apa? Saya tidak tahu, kan aneh pejabat setempat jawabannya tidak tahu. Saya langsung ke dinas sosial karena ada jawabannya tidak tahu. Dinas sosial pun sama, dilempar kita tidak tahu. Saya suruh ke Bapeda ke Samsat. Saya nggak punya mobil sejak tahun 2013. Saya memang tidak punya mobil, hanya meninggalkan anak 3 kan gitu. Saya nggak tahu saya ke Bapeda. Udah ke Pempat Kompe, kita dilempar sana lempar sini, kita ke Bapeda yang di Balai Kota. Saya ketemu dengan Pak Inton. Semua orang tidak boleh masuk, saya tidak bisa. Saya bilang saya tidak masuk. Saya datang ke sini bukan mau urusin pendidikannya, tapi saya ngurusin data saya. Kenapa data saya jadi golongan orang kaya? Saya bilang gitu. Desil 5 itu desil orang kaya yang rumahnya 1 miliar, 2
pendidikan masa depan mereka. Ketika saya mati, bukan perutnya yang diisi, tapi ilmunya. Bapak tanya nggak mau, saya suruh Bapak saya bilang ini bukan perusahaan nasional, itu sama DKI, saya bilang gitu. Masuklah saya ke lantai 2, ketemu dengan Pak Imron. Pak Imron pun begitu, saya minta ketemu sama kasihnya atau apalah ya, nggak ada yang mau maju. Saya bilang, saya kesini memperjuangkan bukan hanya untuk anak saya bilang gitu. Semua orang yang sedih, ibunya yang sudah tua yang nggak bisa jalan, yang bapaknya sakit nggak bisa jalan, jadi saya mewakili mereka. Akhirnya saya bilang, kalau Bapak tidak bisa memberikan solusi, saya mau ke Pak Gubernur. Saya bilang gitu. Saya nggak mau tahu. Akhirnya Pak stafnya Gubernur datang ke saya. Namanya Pak Kasim. Ibu maunya apa? Saya ceritain. Posisi saya tadi bahwa saya adalah ibu tunggal dengan anak 3, dengan status rumah kontrak, biaya hidup Jakarta lumayan. Saya bilang. Akhirnya saya bilang, saya mau ketemu Pak Heru. Saya bilang gitu. Di mana Pak Heru? Pak Heru sedang tidak ada. Jadi saya harus apa? Mungkin gitu. Saya bilang kalau enggak saya mau duduk ke dalam, ke gedungnya sebelah. Saya kalau tahu karena saya pernah lakukan itu waktu perjuangan anak saya jadi lada, gajinya nggak ada juga. Akhirnya saya bilang, ya udah sekarang solusinya apa? Saya minta waktu 2 hari ya, saya bilang itu. Saya nggak mau tahu. Walaupun saya di sini sendiri, saya bilang itu. Saya mewakili teman-teman saya semua yang di grup, saya bilang itu. Saya kasih grupnya. Kebetulan saya punya rekaman juga seperti ibu yang tadi bilang. Di Pemprov itu, di Pemprov OP yang menyatakan bahwa harus ke Bapenda. Saya kasih ke mereka. Akhirnya saya bikin surat ke Pak Heru, saya tujuannya ke Pak Heru. Tolong kami semua, saya bilang ini bukan urusan tapi urusan pendidikan. Otak kita yang buat bukan untuk Indonesia, bukan untuk Jakarta aja, tapi untuk Indonesia. Ya kan ketika jadi anggota dewan kan bukan untuk Jakarta aja, tapi untuk Indonesia. Akhirnya diterima surat saya bilang minta jawaban 2 hari. Jawaban 2 hari berarti kan harusnya besok Jumat. Saya minta dibenarkan jam 7.30 di pendopo Gubernur jam 7. Tapi saya pikir tadi ada kabar terbaru dari Pemprov OP, katanya semua desil akan diterima. Gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, yang penting kita semua berjuang bukan hanya untuk anak saya, tapi kita berjuang untuk semuanya. Mau yang kenal atau tidak kenal, tapi untuk semuanya. Jadi saya mohon sama Mbak Nafa yang alhamdulillah sudah datang dan Mas Widi juga. Atas nama kami semua, tolong bantu kami untuk pendidikan, bukan untuk perut. Perut kita bisa cari sendiri. Pendidikan insya Allah kita memang berat. Jadi nggak boleh makan siang kan? Ya enggak.